Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar memperkenalkan BHP pada BHP mata untuk operasi katarak dan lain-lain sebagainya. Baiklah teman, kali ini BHP yang digunakan untuk pasien operasi katarak ada beberapa macam. Baiklah, kami akan memperkenalkan satu persatu BHP yang akan kita gunakan atau persiapan BHP untuk operasi katarak. Adapun beberapa BHP yang kami gunakan yaitu yang pertama mulai dari pisau yang kami gunakan ada berapa jenis dan tentunya berbagai fungsi masing-masing. Yang pertama ada pisau ini namanya pisau keraton. Jadi yang membedakan antara pisau adalah ujung daripada pisaunya itu sendiri. Jadi kalau pisau keraton selain daripada warnanya, yang membedakan juga yang paling mendasar adalah ujung daripada pisau keraton ini. Jadi ini adalah pisau keraton yang diameternya cuma 2,75 mm. Nah, ini sangat kecil ini, teman-teman. Ini adalah pisau keraton. Namanya pisau keraton. Terus yang kedua ada dibilang pisau step. Ini adalah pisau step. Ini modelnya adalah lance blade. Ini diameter untuk ujung daripada pisau step ini cuma dia bisa menjebol sekitar 0,9 mm. Jadi ini paling sangat halus, hampir tidak kentara ini, guys. 0,9. Jadi kita kalau pasien mata kita tidak memakai 1 mili tetapi 0, ini pisaunya jenisnya adalah jenis pisau step knife. Kemudian yang ketiga ada pisau ini namanya pisau crescent, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan pisau crescent kalau warnanya dia berwarna kuning. Kalau step knife tadi dia berwarna orange. Ini guys, ini 2,1 mm. Ini adalah biasanya dipakai pada pasien 6 ini atau operasi katarak biasa. Ini adalah jenis pisau crescent. Jadi yang kita gunakan
pada pasien operasi katarak cuma tiga teman-teman, bisa dilihat. Cuma ada crescent tadi, ada crescent yang berwarna biru, ada pisau step knife, dan ada pisau keratom namanya. Terus selanjutnya ini untuk pewarnaan, ada ini Trypan Blue. Ini namanya Trypan Blue teman-teman, Trypan Blue. Trypan Blue Sterile Solution ini. Terus selanjutnya ada ini Carbacol Intra Solution. Ini adalah Carbacol untuk ini adalah Carbacol. Ini biasa juga disebut sebagai, selain daripada Carbacol, ada biasa disebut dengan Myostat dan Carbacol atau Myostat atau apalagi satu, saya lupa teman-teman. Terus untuk piskonya, ini ada juga dua macam pisko yang kita gunakan. Yang pertama adalah pisco encer. Ini adalah pisco encer, bisa dilihat, ini namanya pisco encer. Kemudian selanjutnya ada pisco kental. Jadi pisco kental cenderung needle-nya, biasanya kalau pisco kental itu needle-nya agak kecil. Biasa dia memakai needle warna orange dan warna putih, tapi needle-nya kecil. Ini dibilang pisco kental, guys. Terus untuk benang, untuk pasien mata kita memakai benang 10-0. Jadi ini 10-0 ini terbagi menjadi dua, ada absorbable, ada non absorbable. Jadi ada yang menyatu. Kalau di bedah kita biasanya mengatakan bahwa jenis benang itu ada benang kulit dan ada benang otot. Tapi kalau di mata ada absorbable dan non absorbable. Jadi ini 10-0 sangat halus, dan biasanya ini kita memakai mikroskop untuk dapat melihat langsung. Terus ada 8-0 dan ada 6-0 dan 5-0. Jadi biasanya kalau pasien mata kita cuma biasa memakai sampai paling besarnya itu adalah 5-0, 6-0, 8-0 dan 6-0 itu biasanya dipakai pada pasien PT Regium atau daging menumpang. Terus ini teman-teman, ini namanya Ayedrep. Ini kain steril untuk menutup mata pasien dan sebahagian seluruh muka pasien agar tetap di sekitar area mata yang akan dioperasi tetap steril. Ini namanya Ayedrep.
Kemudian untuk penutup mata pada saat selesai melakukan tindakan operasi ini namanya eye drop namanya ini, penutup mata. Biasanya ini digunakan pada saat selesai operasi. Kemudian teman-teman, ini namanya cutter mata. Ini adalah cutter, biasanya kita gunakan pada pasien-pasien yang pendarahan, tapi pendarahannya pendarahan yang tidak terlalu banyak. Jadi kita cutter seperti inilah cutternya. Biasanya banyak pendarahan pada pasien-pasien operasi biasa atau SIX dan pasien-pasien pterygium atau sejenisnya. Ini pterygium. Untuk biasanya kita memakai cutter ini pada pasien-pasien pterygium karena daging menumpahnya akan dikupas, makanya biasanya ada pendarahan sedikit, dan inilah cutternya untuk mengcutter pendarahan kecil ini. Terus untuk cairan yang digunakan pada saat operasi katarak ini bukan cairan RL, guys. Cairannya adalah cairan namanya Miriwash. Ini adalah cairan Miriwash khusus untuk cairan irigasi pada pasien mata. Jadi ini memang khusus cairan untuk cairan irigasi pada pasien mata. Nah, seperti ini, guys. Terus untuk lensa ada 3 sebenarnya jenis lensa yang biasa kita gunakan pada pasien operasi katarak. Yang pertama adalah lensa 6 atau ophthalmic intraocular lens. Jadi ini adalah lensa yang digunakan pada operasi biasa atau operasi 6 yang tidak memerlukan mesin phacoemulsifikasi seperti yang ada pada layar itu yang di depan, guys. Apa bedanya? Bedanya kalau lensa 6 ini tidak memakai injektor dan cenderung kita masukkan manual, kita dorong secara manual masuk, dan ini agak keras untuk lipatannya. Kemudian selanjutnya, guys, ini adalah hydrophile acrylic foldable intraocular lens. Nah, ini namanya acrylic foldable intraocular lens atau biasa disebut dengan lensa foldable. Ini lensa yang sebelumnya saya katakan bahwa lensa ini mempunyai injektor, dan pada saat dimasukkan lensa ini elastis, bisa dilipat, kemudian kita masukkan di injektor, kita dorong masuk. Ini biasanya kita gunakan lensa foldable ini pada pasien operasi phacoemulsifikasi seperti yang ada pada
layar. Kemudian selanjutnya guys, ini adalah nano iris atau lensa iris claw intraocular lens. Ini biasanya kita gunakan, tapi ini jarang sekali digunakan. Ini adalah lensa iris claw atau lensa yang digantung pada irisnya. Biasanya kalau pasien digunakan ini biasanya pada pasien yang lemah penggantung lensanya, yang tidak bisa menempel lagi stabil lensa foldable atau lensa 6. Biasanya kalau dia tidak bisa stabil di penggantungnya, maka jalan terakhir adalah kita memasang lensa iris claw intraocular lens. Saya kira itu saja teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah mohon di komen atau diberikan saran. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.